wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Lutfia Indah Citra. Saat ini saya akan melaksanakan aksi nyata 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya ada Ibu Sari Dewi Rohyanti SSI. Beliau adalah guru biologi dari SMAN 1 Pototano. Apa kabar Ibu Dewi? Alhamdulillah baik, Pucit. Seneng ya Seneng. kita ketemu lagi di sini. Nah, Ibu Dewi, sekarang ini kita akan melakukan coaching supervisi akademik, yaitu saya mengamati pembelajaran yang dilaksanakan Ibu Dewi di dalam kelas. Nah, sebelum itu, yang saat ini kita lakukan adalah pra-observasi. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih, Ibu Dewi. Oke, boleh, Pucit. Baik, kita mulai ya Ibu Dewi. Dari pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu Dewi di dalam kelas, tujuan pembelajaran apa yang akan diambil nanti? Nah, untuk kali ini tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu di mana peserta didik ini dapat menganalisis bagaimana proses dari pembelahan sel. Nah, di mana proses pembelahan sel ini merupakan dasar dari penurunan dari induk kepada keturunannya, ya. Jadi berdasarkan dari hasil pengamatannya nanti, bagaimana siswa atau peserta didik itu dapat menyajikan dan menganalisis data hasil pengamatan dari pembelahan sel tersebut. Menarik sekali ya. Jadi saya kalau pelajaran biologi ini kayaknya selalu menarik gitu. Soalnya seperti praktek langsung gitu. Apa yang biasanya tabu dilakukan gitu itu dipelajari di pelajaran biologi ini ya. Nah, baik Ibu Dewi. Nah, untuk lebih spesifiknya gitu, apa nanti yang akan saya amati pada observasi nanti? Nah, apa sih pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk pengembangan yang ingin saya capai di sini, jadi saya akan manajemen kelas, bagaimana nanti siswa itu bisa terpenuhi dari kebutuhan belajarnya, ya. Nah, sehingga nanti pembelajaran di kelas itu berjalan dengan lebih efektif. Oh, begitu ya. Jadi inginnya bagaimana pembelajaran di kelas itu berjalan lebih efektif. Nah, tolak ukurnya ini seperti apa, Ibu Dewi? Nah, jadi untuk tolak ukurnya di sini, alur penyampaiannya, jadi ketika siswa itu lebih berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi tolak ukur yang bisa saya ambil di situ. Jadi tolak ukurnya ketika siswa berperan aktif dalam pembelajaran, maka itu dikatakan manajemen kelas itu berhasil. Iya. Baik Ibu Dewi, pasti sudah dipersiapkan nih strategi yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Iya. Bagaimana bisa diceritakan? Jadi biar lebih menarik ya. Untuk pembelajaran di awal di sini seperti biasa, saya akan memberikan stimulus, ya, memberikan stimulus tentang bagaimana apa sih itu dari pembelahan sel, ya. Nah, setelah itu dari beberapa pertanyaan di sini saya akan membagikan mereka kelompok, ya. Nah, dari setelah mereka membagikan kelompok, baru setelah itu saya akan membagikan LKPD. Sesuai dengan yang ada di LKPD, baru mereka akan mengerjakan. Nah, untuk pengamatan pembelahan sel di sini saya menggunakan media. Jadi medianya di sini adalah alat untuk yang bermain anak-anak, ya, yaitu menggunakan plastisin, ya. Jadi plastisinnya itu akan dibentuk sesuai dengan tahapan-tahapan dari pembelahan sel yang ada, gitu. Nah, jadi mereka belajar sambil bermain di sini. Menarik sekali ya, menarik sekali. Setelah terbentuk, baru mereka akan menempelkan di kertas yang sudah mereka sediakan. Baru di situ akan dijelaskan sesuai dengan tahapan-tahapannya, ya. Jadi setelah pekerjaan mereka selesai, baru setiap kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Oh, menarik sekali ya. Jadi bukan hanya belajar, tapi juga bermain. Jadi dia mempermudah anak-anak untuk lebih paham lagi, gitu. Kita ketemu lagi saat observasi, dilanjutkan dengan pasca observasi. Semangat terus, semoga berhasil ya Ibu Dewi. Terima kasih. Demikian pra-observasi saya bersama Ibu Sari Dewi. Kita akan lanjutkan di observasi dan pasca observasi. Sampai bertemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya sudah bersama Ibu Sari Dewi Rohyanti SSI, kemudian ada Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Karnaini SPD. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Sama-sama Bupa. Saat ini kita akan melaksanakan pasca observasi setelah tahapan pra-observasi dan observasi, yaitu pengamatan pembelajaran sudah saya laksanakan. Saat ini menuju tahap terakhir yaitu pasca observasi. Ibu Dewi, bagaimana? Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah, sejauh ini kalau kita flashback kembali dari pembelajaran yang telah Ibu Dewi lakukan, bisa diceritakan apakah tahapan atau yang sudah direncanakan itu sudah sesuai? Nah, alhamdulillah. Jadi pada saat pembelajaran di sini saya sudah melaksanakan pembelajaran tersebut sesuai dengan RPP yang kita buat, yaitu RPP yang berdiferensiasi dan juga sosial emosional. Nah, di sini juga saya menerapkan manajemen kelas yang lebih efektif selama proses pembelajaran, sehingga hasilnya di sini interaksi antar siswa itu jauh lebih baik. Jadi tolak ukur yang direncanakan kemarin bahwa siswa dapat belajar dengan efektif atau gimana, iya, berperan aktif dalam pembelajaran, itu sudah tercapai ya? Alhamdulillah sudah tercapai, Bu. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk apa sih yang terjadi di kelas itu? Apakah apa saja bisa diceritakan kembali? Apakah sudah sesuai dengan tahapan RPP yang Ibu laksanakan? Menurut strategi yang Ibu rencanakan sebelumnya itu, apakah sudah sesuai dengan tahapan itu? Oke, jadi di sini kalau saya lihat ya, apa yang saya harapkan, apa saya rencanakan sesuai dengan di RPP sini sudah berjalan cukup baik. Nah, yang di mana di awalnya ini kita mulai dengan menyapa siswa. Nah, kemudian di sini kita menanyakan kabarnya dulu. Bagaimana kabarnya? Nah, untuk melatih fokusnya anak-anak, saya di sini cuma mencoba memberikan ice break-nya kepada siswa untuk lebih semangat lagi. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke pembelajaran. Di sini saya mencoba untuk memberikan stimulus kepada anak-anak, mencoba menanyakan apa isi itu tentang pembelahan sel, bagaimana nanti urutan dari tahapan-tahapan pembelahan tersebut. Jadi ketika mereka sudah mulai menjawab, berarti sudah ada gambaran tentang pembelahan sel tersebut, barulah saya akan memulai membagikan kelompok. Ada beberapa kelompok yang saya bagikan, kemudian membagikan LKPD. Nah, di sini saya memberikan prakteknya itu dengan menggunakan media, Ibu. Jadi media yang saya gunakan di sini berupa plastisin. Ya, jadi plastisinnya bisa dibentuk sesuai dengan tahapan dari pembelahan sel tadi. Nah, setelah membuat plastisin tadi, mereka akan menjelaskan, mendeskripsikan hasil dari urutan-urutan atau tahapan-tahapan si pembelahan sel. Nah, barulah setelah itu mereka akan mempresentasikan masing-masing kelompok, dan hasilnya itu jauh lebih baik dibandingkan seperti biasanya. Jadi seperti itu, Bu. Iya, saya melihat dari pengamatan kemarin itu siswa dikelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar, sepertinya begitu ya. Iya. Karena ini tahapannya dari setelah Bu Dewi menanyakan tentang memberikan pertanyaan stimulus, kemudian siswa dikelompokkan sesuai dengan kesiapan belajarnya mereka. Nah, jadi kemarin akhirnya begini, guru lebih banyak berbicara di kelompok-kelompok kecil, Ibu. Jadi setiap kelompok ada yang tidak paham, kemudian dijelaskan kembali gitu. Ya, itu yang saya tangkap gitu. Kemudian juga baik sekali, kemudian tanpa kita minta, siswa itu memberikan applause kepada siswa yang maju, temannya ketika maju gitu, tanpa kita minta pun mereka bertepuk tangan. Jadi KSE itu sudah berjalan gitu. KSE itu sudah berjalan. Kemudian Ibu Dewi, ketika siswa mempresentasikan hasil belajarnya itu sebagai bentuk tanggung jawab dari siswa itu sendiri gitu. Nah, itu yang kita dapat petik ya, Ibu ya. Padahal di pembelajaran kalau kita sebelum belajar cara guru penggerak ini, kami tidak tahu bahwa ini loh tahapannya, termasuk ini loh gitu. Dan itu banyak sekali yang kita pelajari di sini.
tanggung jawab juga termasuk KSE ya. Iya benar, pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Nah dari setelah observasi, kemudian pembelajaran yang ibu lakukan ini, apa sih rencana tindak lanjut dari ibu Dewi? Nah, untuk tindak lanjut saya di sini yang saya ingin capai yaitu mungkin saya di sini ingin lebih meningkatkan lagi kemampuan saya lebih baik ya, dengan mengembangkan mungkin di sini mengembangkannya di bagian diferensiasi konten ataupun diferensiasi produk. Nah, contohnya di sini untuk diferensiasi produk sesuai dengan yang apa kita lakukan tadi, siswa bisa menuangkan pemahaman materi yang mereka dapatkan bisa melalui video atau bisa melalui karya ataupun bisa melalui portofolio, tulisan ataupun audio. Nah, contohnya di sini kan kita sudah melakukan praktek pembelahan sel. Jadi mereka bisa membuat video mulai dari awal kegiatan sampai dengan akhirnya terakhir. Nah, ataupun bisa juga dia diulas melalui tulisan. Jadi kan pemahamannya mereka kan berbeda gitu. Jadi ada bisa melalui video ataupun bisa melalui tulisan. Menarik sekali ya. Kalau kemarin kita belajar tentang teori, jadi nanti siapa tahu anak-anak menuangkan pemahamannya di rumah, kemudian bedah apa gitu ya, bisa langsung kodok gitu, mereka bisa langsung praktek praktek kan, jadinya bisa praktek di rumah dari awal. Mereka kan bikin video bagaimana cara prakteknya, kemudian deskripsinya, presentasinya mereka. Kalau berarti saya menangkapnya begini, kalau yang dilakukan di kelas itu kan per kelompok ya ibu ya, jadi pemahaman itu nyatu di kelompok itu. Kemudian kalau tugas selanjutnya seperti tadi ibu bilang, kalau melalui sebuah produk berarti pemahaman mandiri, karya mandiri dari siswa. Jadi pemahamannya per orang, ini per individu ya. Jadi Ibu Dewi bisa lebih tahu anak ini kemampuannya seperti apa. Menarik sekali. Semoga selanjutnya bisa lebih meningkat lagi pembelajarannya Ibu. Saya juga termasuk saya juga banyak belajar di sini gitu, karena sebelumnya saya hanya tahu pembelajaran biologi pasti menarik nih. Jadi di sini mungkin bisa prakteknya itu bisa sambil bermain Ibu. Jadi pemahamannya itu bisa lebih cepat. Nah, itu tadi yang saya tangkap. Praktek Teori praktek Kan ada media plastisin itu Ibu. Jadi seperti kayak jadi seperti bermain gitu. Jadi anak-anak kalau seperti bermain gitu nanggapnya agak-agak cepat gitu. Itu juga yang saya tahu, plastisin itu kan untuk melatih otot juga. itu sering kami pakai kalau kami Untuk pendidikan anak Oh, SMA gitu. setiap hari hampir. Dipakainya ini. Plastisi. Saya Jadi untuk melatih otot tanah. Luar biasa. Kontennya bagus juga itu. Semangat terus Ibu, semoga sukses. Terima kasih Ibu karena ini. Saya sama sukses buat Ibu Dewi. Amin. Terima kasih kasih Sari Dewi. saya. Demikian pasca observasi yang telah kami lakukan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.